kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih rasanya pasang IUD. Sakit gak sih pasang IUD? Keluhan apa aja setelah pasang IUD? Nah teman-teman, kalian bisa pasang IUD di mana aja, kayak di bidan atau di rumah sakit, di dokter kandungan itu bisa. Nah kalau aku pribadi, aku memilih bidan untuk memasang IUD karena kebetulan saudara aku bidan, jadi agar lebih mudah dan nggak antri-antrian gitu kan, dan dia juga bisa menjelaskan lebih rinci tentang si IUD itu ke aku. Nah teman-teman, IUD itu harganya beda-beda sebenarnya, tergantung si bahannya. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, tapi bukan berarti kalau murah itu juga jelek, cuman mungkin bahannya biasa, tapi kalau yang lebih mahal katanya lebih lentur gitu. Nah aku memutuskan untuk pilih harga yang biasa, yaitu harganya 250.000, dan itu jarak waktunya 10 tahun. Nah ada juga yang dia jaraknya 5 tahun, lebih sebentar, tapi harganya lebih mahal, yaitu 500.000. Dan katanya ini lebih lentur, tapi aku tanya ada nggak sih maksudnya apakah yang lentur jadi nggak sakit pas masangnya, atau yang biasa aja jadi sakit gitu. Katanya itu nggak ada ngaruhnya sih sebenarnya, jadi aku memutuskan untuk pilih yang biasa aja gitu. Nah teman-teman, pasti semua orang itu nggak mau pasang IUD atau ragu-ragu pasang IUD gara-gara banyak isu yang bilang kalau pasang itu sakit katanya, karena lewat Miss V kan, padahal sebenarnya itu nggak sesakit yang kalian bayangkan. Sakit itu terjadi kalau kaliannya nggak relax, jadi tegang gitu loh. Nah karena tegang itulah kalian jadi sakit. Sebenarnya nggak sakit sih, lebih ke apa ya, ngilu-ngilu dikit gitulah, nggak sakit ya, nggak sakit-sakit banget gitu, enggak, cuman yang ngilu-ngilu dikit gitu. Dan yang ngilunya itu bukan pas saat masangnya, tapi pas mau dimasukin si cocor bebeknya itu. Nah itu yang bikin ngilunya, tapi kalian harus relax. Dan alhamdulillah waktu aku pasang, aku ngerasa yang biasa aja gitu, cuman ya ngilu-ngilu dikit lah gitu. Nah kemudian saat pemasangannya pun nggak sakit dan itu aman digunakan. Nah setelah memasang IUD, keluhan apa aja nih yang aku alamin? Yang pertama, selesai pasang IUD itu aku ngeluarin yang namanya plek. Pertama plek, udah plek itu dalam 1 minggu aku ngeluarin darah kayak haid. Nah lumayan banyak, dan itu jaraknya 1 minggu tuh aku ngalamin si pendarahan itu. Nah beres si pendarahan itu, aku dilanjutin tuh sampai yang namanya keputihan yang banyak. Ya lumayan ganggu sih sebenarnya, cuman aku tanya ternyata itu normal katanya. Karena apa? Karena ada benda asing yang masuk ke rahim kita, dan rahim kita itu butuh penyesuaian. Jadi butuh 3 atau 6 bulan untuk kita menyesuaikan si benda asing itu di dalam tubuh kita. Tapi teman-teman, IUD ini menurut aku lebih recommended dibanding KB yang lain. Kenapa? Karena kalau KB yang lain itu kayak suntik atau pil, dia tuh mengandung hormonal, dimana si badan kalian itu akan ada efek sampingnya gitu. Efek sampingnya lebih banyak dibandingkan IUD ini. Kayak kalau KB suntik sama pil itu katanya bisa bikin jadi jerawatan, atau badan jadi kurus, atau badan jadi gemuk. Nah itu hormonal kan, jadi ke hormon gitu. Nah itu mengganggu banget. Sedangkan IUD itu dia lebih kayak ya tadi, kayak plek atau enggak pendarahan. Nah itu yang terjadi pada pengguna IUD. Tapi untuk sejauh ini aku ngerasa aman dan nyaman aja menggunakan IUD. Kayak suami aku pun nggak mengeluh atas kalau berhubungan karena pakai IUD, itu nggak terjadi. Jadi IUD itu bisa kalian kontrol juga kalau misalnya kalian lagi ada keluhan, misalnya saat berhubungan seksual atau
kalian ngerasa kram perut yang berlebihan, karena emang saat pasang IUD itu, selesai pasang IUD itu ada sakit-sakit sedikit, kayak kalian ngilu-ngilu di bawah perut gitu, kayak mau haid gitu. Cuman itu hanya sebentar dan itu nggak sakit banget gitu, itu bisa dibilang masih normal. Nah kalau kalian ngerasa pas pasang IUD itu nggak normal atau sakitnya sakit banget, nah kalian bisa kontrol atau cek lagi ke tempat kalian pasang si IUD itu. Tapi untuk jangka panjangnya kalian cuman bisa kayak itu praktis banget gitu, kalian cuma 1 kali pasang dan kalian bisa kontrol 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, atau pas kalian lagi ada keluhan. Ya itulah mungkin yang bisa aku sharing ke kalian pasca pemasangan IUD, dan menurut aku ini dibilang baik sih daripada pil KB yang tiap harinya harus diminum dan jamnya harus sama gitu, ribet kan, atau suntik yang 3 bulan sekali terus kaliannya lupa dan ganggu banget sama hormonal. Itu menurut aku IUD ini baik dan recommended untuk kalian pilih sebagai alat pencegah kehamilan. Nah teman-teman, itu yang aku bisa sharing ke kalian. Kalau ini nggak lengkap atau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah.